Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Bidayah yang kemarin sampai walakin yambaghi laka an ta'lam qabla kulli syai', menjelaskan tentang bagaimana seorang pelajar ilmi seharusnya, yaitu dengan menata niat yang benar. Jangan sampai mencari ilmu malah menghancurkan dirinya sendiri, atau kita mencari ilmu malah merobohkan agama. Ini terkhusus orang yang mencari ilmu agama. Mencari ilmu tujuannya apa? Untuk manfaat bagi dirinya dan orang banyak. Oleh karena itu Imam Ghazali di kitab ini di awal muqaddimahnya menjelaskan tentang bagaimana seorang ahli ilmu biar dia untung. Jadi orang ketika ahli ilmu itu hitung-hitungan. Hitung-hitungannya apa? Yaitu di dunia juga untung, di akhirat juga untung. Jangan sampai kalau di dunia dia untung, di akhirnya tidak untung. Contoh, di dunianya untung, apa yang dia inginkan, kehidupan dunia, yaitu harta atau ketenaran, atau mungkin dikatakan orang yang paling cerdas, paling pandai, sebagai cendekiawan. Nah, itu ketenaran yang dia dapati. Tetapi nanti di akhirat ilmunya tidak ada bekasnya apapun, atau amalnya. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh siapa? Imam Ghazali. Na'udzubillah min dzalik. Itu ilmu terutama ilmu agama. Itu mempelajari ilmu merobohkan agama Islam. Ya, sebagaimana ini orang-orang orientalis itu, orang-orang yang senang belajar dunia ketimuran. Itu orang-orang orientalis itu. Itu belajar Islam, terutama Islam. Karena dunia ketimuran itu meliputi ada Islam, ada agama Hindu atau filosof Cina. Itu orang-orang orientalis mempelajarinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri atau pengetahuannya. Nah, tujuannya juga untuk merobohkan, mencari kelemahan pemikiran atau statement yang ada di masing-masing agama itu sendiri. Terutama Islam, orang orientalis mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk merobohkan agama Islam itu di dunia, sudah jelas. Lah, kita yang seakan-akan belajar sungguh-sungguh ilmu, akan tetapi kita tidak tahu bahwasanya niat kita ternyata malah mencari ketenaran. Nah, ini yang mungkin dari kita sedikit agak ada penyakit di sini gitu. Yaitu pengen terkenal, kepengen merasa diakui atau dihargai, menjadi seorang yang alim, atau mungkin kalau menghafal Quran ya biar dipanggil hafiz. Orangnya hafiz, suaranya bagus, ya, banyak penggemarnya. Itu sebagai imbuhan aja gitu. Nah, sebagai bonusnya. Tetapi kita menghafal Al-Quran karena ingin menjaga kalam Allah. Kita menghafal Al-Quran karena kepingin berinteraksi dengan kalam Allah, pengen memahami maknanya, pengen meresapi apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga jalan hidup kita ini benar, jalan hidup kita lurus. Di sini Imam Ghazali melanjutkan, walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun.
wa zahirun wa batinun. Maka dari sini lebih baiknya kamu mengetahui sebelum mempelajari semua sesuatu itu annal hidayah, bahwasanya hidayah itu adalah buah dari ilmu. Itu bidayatun wa nihayatun. Ketika mempelajari ilmu, samroh dari ilmu itu apa? Yaitu ma'rifatullah. Bidayatun wa nihayatun. Samroh dari ilmu itu apa? Yaitu taat kepada Allah. Mana ilmu-ilmu yang menjadikan kita taat kepada Allah itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sejatinya kita cari, hakikatnya kita cari. Itu. Kita mempelajari ilmu kok malah menjauhkan diri kepada Allah. Itu ilmu yang perlu kita jauhi. Gitu. Terutama ilmu agama Islam. Ilmu non agama Islam itu juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan ilmu sains itu, dengan kita ta'ammul, tadabbur pada alam semesta ini, kita bisa dekat kepada Allah. Itu ilmu yang istilahnya bukan agama gitu loh, bukan membahas tentang agama, tetapi itu bisa masuk ke dalam agama. Dengan apa kita tadabbur? Itu bahwasanya itu menunjukkan ada pencipta, seorang pencipta yang mutlak, yang tidak ada tandingannya. Itu bisa menjadikan hidayah kepada kita semua. Berapa banyak orang-orang non Islam yang dapat hidayah, artinya terketuk untuk masuk agama Islam, yaitu dengan cara apa? Tadabbur tadi. Gitu. Makanya tadabbur sa'atan itu afdal min sab'ina ibadah. Karena satu, kita sering tadabbur, sering memikir-mikir, sering memperhatikan alam semesta ini, sering mempunyai rasa kepingin tahu. Kemarin itu rasa gelisah itu lebih baik, itu lebih baik daripada kita beribadah berkali-kali. Makanya kita semua itu tiap hari mencoba melihat diri kita sendiri, introspeksi diri, apa yang kira-kira kurang pada diri saya, apa yang kira-kira perlu saya benahi. Itu ya, alam sekitar atau ketika kita melihat sesuatu, coba kita angan-angan, coba kita cari apa hikmah dari itu. Dari itu kita akan bisa membahas, mencari, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Itu artinya kita berkembang. Kalau cuma kita belajar tidur tanpa adanya berpikir, tanpa adanya tadabbur, ini saya rasa kurang berkembang. Gitu. Karena dia tidak mempunyai jiwa penasaran tadi. Gitu. Biasa saja, mengalir aja. Tapi orang yang mempunyai jiwa penasaran pastinya akan melihat sesuatu itu dengan sesuatu yang istimewa dan aneh, dan akan mencari sebuah penyelesaian. Jika itu sebuah masalah, jika itu sesuatu yang unik, dia akan mencari sesuatu yang unik itu, mencari pengetahuan dari hal itu. Mungkin dari sejarah ketika di Mesir misalkan, belum tahu tempat kerajaan Fir'aun itu di mana, dia akan terus mencari, belajar, membaca sejarah, bertanya-tanya. Ini kan sebuah penasaran. Ini yang bagi li thalibil ilmi itu mempunyai jiwa penasaran tadi. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan tidak akan sampai ke nihayah, ke tujuan terakhir, kecuali dia setelah melewati atau setelah menetapi dari awal. Orang yang sebenarnya alim, orang yang sudah mencapai derajat mustahid, itu pasti dari awal dia belajar, kemudian belajar sampai dia menjadi mustahid gitu. Dia menjadi seorang yang alim. Itu pasti dari awal dia harus memulai. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha gitu. Dan tidak akan sampai ke batinnya atau ke ruangan yang paling dalam, ke intinya,
kecuali setelah dia berada di luarnya dahulu. Tidak sampai ke dalam tengah laut kecuali dia melewati tepi laut dan mengarah ke tengah laut kemudian ke dalam. Ini menunjukkan bahwa Imam Ghazali ini ingin menunjukkan bahwasanya orang yang masuk ke dalam hakikat itu sebagai inti dari agama tadi, dari inti dari kita belajar agama, ada fikih, ada nahwu shorof dan seterusnya. Itu apa tujuannya? Yaitu ma'rifatullah, yaitu kita ingin mengetahui hakikat Allah itu sendiri. Itu hakikat Allah itu bisa dipelajari dengan apa? Dengan kita mempelajari mulai dari awal ilmu syariah dahulu. Gitu. Kita pelajari, kemudian dari inti dari ilmu syariah itu masuk ke dalam hakikat. Kita beribadah mengenal toharoh, najis, suci. Kita melihat mengenal sholat, ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Itu untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Dan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nanti ketika sudah mencapai derajat tertentu, pastinya akan ingin lebih mengetahui hakikat Allah itu siapa, dan ingin merasakan bagaimana itu. Maka nanti makom sufi itu kan makomnya bukan istilahnya cuma ibadah, tapi sudah musyahad, gitu. Sudah menyaksikan, bisa merasakan adanya kehadiran Allah dan mengetahui bagaimana itu Allah sendiri. Wa huna musyirun alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Oleh karena itu saya memberikan isyarat atau menunjukkan dengan memulai adanya petunjuk. Itu memberikan sebuah petunjuk bagaimana seorang thalibul ilmi ini bisa sampai ke tujuan terakhir, yaitu tujuannya apa? Taat kepada Allah, ma'rifatullah, mengetahui Allah. Untuk apa? Untuk kita dari sekarang mencoba melatih diri kita. Wa tamtahina biha qalbaka, dan coba kita menguji hati kita sendiri. Bagaimana cara mengujinya? Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan. Gitu. Jika kamu menemukan hati kamu itu suka, itu suka apa? Suka tadi pengen menguji hatinya, atau suka melihat adanya kebaikan, atau suka melakukan hal-hal yang mengarah kepada ketaatan, itu walaha qabilatan, maka itu berarti sesuai, gitu. Artinya kamu sudah berhasil mencoba, itu sebagai tahap pertama. Fadunaka atatallu ila nihayati wa taghalghal fi biharil ulumi. Itu. Tapi jika fadunaka atatallu ila nihayah wa taghalghal fi biharil ulumi. Itu. Maka itu jika kamu sudah bisa menemukan hati kamu condong kepada kebaikan, kepada hidayah, ingin mengetahui tadi hakikat dari Allah, ingin mengetahui hal-hal yang baik, maka itu bisa menjadikan kamu akan naik derajat kepada tujuan terakhir tersebut. Itu. Jadi fi buhuril ulumi wal mukasyafat, kamu akan berada di dalam sebuah lautan ilmu, itu, dan sebuah lautan yang mana lautan itu akan membuka semua isinya. Di dalamnya ada mutiara, di dalamnya ada ikan, di dalamnya ada permata dan lain sebagainya. Itu akan terbuka. Maka untuk sebagai seorang ahli ilmu itu tidak hanya dia untuk membaca, tetapi suhbah kepada orang-orang yang soleh itu perlu. Kedua,
baca sholawat banyak, wiridan yang banyak, itu sebagai pemupuk atau sebagai penyinar hati kita gitu. Supaya apa? Supaya kita itu hati kita terbuka gitu. Al mukasyafat tadi fi bukhuril al wal mukasyafat tadi. Jadi kita bagaikan seorang yang ada di tengah lautan yang ada kapalnya, kemudian supaya kita bisa melihat isi di dalam lautan itu lautan itu dengan apa? Pastinya dengan sinar matahari atau dengan alat yang bisa, misalkan kayak apa itu, CCTV yang bisa menembus. Nah, kita memerlukan sebuah alat. Nah, alatnya kalau kita sebagai thalibul ilmi yaitu supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita bersinar dan bisa dapat futuh. Nah, itu kita subah orang yang soleh, kemudian baca sholawat atau zikir itu, kemudian membaca dengan hati yang ikhlas. Wa in sadafta qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan. Jika kamu menemukan hati kamu ketika pingin hidayah tadi, mengarah ke taatan, musawwifan itu menanti-nanti, saufa, oh nanti sajalah itu. Saya masih kecil misalkan gitu. Misalkan masih belajar, saya masih kecil. Nanti aja kalau sudah agak gede, sudah agak paham. Tidak, wabil amali bimuqtadhaha mumatilan, dan melakukan sesuatu mumatilan itu ya nantilah, nanti saya masih punya waktu yang banyak. Misalkan kita contohkan, kita belajar di luar negeri, udah nanti aja, kita belajar fikihnya nanti aja, misal Quran dulu kita selesaikan, tetapi Qurannya enggak lakukan, artinya dia tidak langsung memulai itu. Nanti aja, saya masih punya waktu, nanti aja saya ngurus sesuatu ini dulu, nanti aja saya kuliah dulu. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, ini sangat membahayakan. Bagian fa'lam anna nafsaka alma ila talabil ilmi hiya an-nafsul al-ammarah bisu. Jika seperti itu nafsu kamu menanti-nanti, jadi ketika ada sesuatu hal kebaikan itu jangan dinanti-nanti, bisa dilakukan waktu itu juga dilakukan. Karena kalau dinanti-nanti belum tentu ada kesempatan yang datang dua kali. Ada waktu yang seindah itu, ada waktu yang bisa ngepasi kita melakukan. Mungkin ada sesuatu perkara yang lain yang menyibukkan kita, sehingga kita tertinggal dengan hal yang kita lakukan. Itu misalkan tadi menghafal Al-Quran, misalkan pengen diselesaikan jangka 2 tahun, tetapi nantilah saya masih, atau kita baca satu hari satu sofah, satu halaman, nanti malam itu, malam capek akhirnya ketidur. Nah, ini jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan itu. Bisa lakukan. Kalau menanti-nanti, ketahuilah bahwa itu adalah nafsu al-ammarah bisu gitu. Jadi nafsu itu kan ada 7, ada nafsu ammarah, ada nafsu al-lawamah, ada nafsu al-mutmainnah, ada nafsu al-mulhalmah. Itu yang terakhir ada yang nambah itu nafsu al-kamilah. Nah, ini nafsu ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan kita kepada sesuatu yang jelek gitu. Atau nafsu al-mulhalmah itu nafsu yang masih kepingin baik, kemudian dilanjutkan jelek, dilanjutkan baik. Akhirnya masih membolak-balik. Wa qadin tahadat muti'atan lisyaitani al-la'ini liyudalliyaka bihabli ghururihi fayastadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halaki. Oleh karena itu, kalau kamu sudah tahu bahwasanya itu adalah nafsu ammarah bisu itu, setan itu senang itu dia bangkit itu. Berarti kamu ini
sudah berkontribusi kepada setan. Artinya kamu bangkit mengikuti setan laknatullah. Itu. Karena setan ini sedikit demi sedikit menjerumuskan manusia dengan beberapa hal dan cara. Di antaranya dengan cara-cara yang kelihatannya itu baik, gitu kan? Karena inna syaitana yaftahu tis'an wa tis'ina baban haroman, itu baban halalan wa wahid haram. Gitu. Jadi setan itu membuka 99 bab yang halal, artinya baik. Gitu. Mencari ilmu itu kan baik, ya kan? Tetapi salah satu saja yang jelek, yaitu ketika niatnya itu dengan dijerumuskan dengan niat yang jelek, kepingin tenar, itu sesuatu yang istilahnya yang membahayakan itu. Padahal mencari ilmu itu kan baik, yaitu cara-cara setan itu, tipu dayanya mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang paling bahaya. Jadi sedikit demi sedikit baru nanti ketika sudah sampai kepada nihayah yang tertentu, dia akan digulingkan. Gitu. Kan banyak cerita-cerita yang kita dengar, seperti keceritaan Abarseso itu kan, orang yang begitu hebat ibadah, kemudian di akhir hayatnya kafir seperti itu. Di akhir hayatnya mati suul khatimah. Itu cara-cara setan, yaitu dengan dengan menunjukkan hal-hal yang kiranya itu baik, kan tetapi itu sangat berbahaya. Itu cara-cara setan. Wa qasduhu an yurawija alaika asyarra fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu cara-caranya itu dengan menampakkan hal-hal yang itu kelihatannya bagus, sehingga kalian ini melakukan sesuatu hal yang bagus itu, kemudian terakhir melakukan hal yang satu yang jelek, sehingga satu ini bisa menghapus kebaikan yang telah kita lakukan beberapa tahun itu, atau yang telah kita lakukan semasa hidup saya. Tadi kalau suul khotimah itu kan mulai dari kecil sampai meninggal kan, artinya khosaro, ini benar-benar rugi sekali gitu, benar-benar rugi itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, gitu. Yaitu yang di dunia ini ternyata sesat, usaha yang dilakukan di dunia ini adalah sesat, tetapi wahum yuhsinuna annahum yahsabuna sun'a, gitu. Tetapi dia mengira bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah hal yang baik. Ya, ini orang-orang yang tidak sadar atau orang-orang yang tidak merasa, ini sangat berbahaya gitu. Kalau orang yang sadar akan itu kejelekan tetapi dia belum bisa melakukan, itu masih baik. Tetapi kalau sudah dirinya merasa yang paling benar atau dirinya ini sudah merasa bagus, ya ini yang bahaya. Ya, termasuk alamat suul khatimah itu kan kalau dia merasa dirinya ini sudah cukup, merasa dirinya ini sudah bagus, atau ibadahnya ini merasa sudah memenuhi syarat. Nah, ini termasuk sebagai alamat suul khatimah. Maka ketika kalau beribadah, melakukan amal kebaikan, ini jangan merasa puas, tetapi ini adalah sedikit saya mengikuti apa yang ulama-ulama dahulu lakukan gitu. Kita sebagai ittiba itu aja gitu. Jangan sampai kita ini saya sudah melakukan hal yang baik gitu, saya sudah memenuhi kewajiban saya gitu. Tetapi kewajiban ini apakah ini sudah sesuai dengan amalan, apakah saya sudah ikhlas, apakah ini sudah sesuai dengan tuntunan syariah atau belum. Kita merasa masih kurang gitu. Kita masih merasa bersalah
Itu. Jadi amal, ketika kita beramal itu kita pikirannya amal ini kekurangannya apa, kita cari kekurangannya. Gitu. Jangan sampai kita merasa cukup. Nah, dikhawatirkan nanti jadi suul khatimah, sudah masih cukup. Wa inda dzalika yatlu 'alaika asyaitanu fadlal ilmi wa darajatan ulama'i. Oleh karena itu gitu, ketika itu setan apa menjelaskan tentang apa kefadilahnya orang yang mempunyai ilmu dan tingkatannya atau derajatnya para ulama. Ya, orang kalau mencari ilmu di istilahnya diiming-imingi dengan fadilahnya orang para ulama, keagungannya para ulama gitu, atau apa pahalanya menjadi seorang ulama, itu kan senang, itu kan orang ilmu itu akan diangkat derajatnya. Kemarin yang itu ikan memintakan ampunan atau memintakan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa orang yang mencari ilmu. Malaikat mengibarkan sayapnya gitu untuk menaungi orang-orang yang mencari ilmu gitu. Itu kan seorang yang orang yang menjalani atau orang mencari ilmu, dia akan pastinya akan naik gitu. Nah, ini akan muncul sifat takabur, akan muncul sifat sombong, muncul sifat kepingin terkenal gitu. Ini sebagai jalan, salah satunya jalan setan untuk sedikit demi sedikit menggulingkan amal kebaikan orang yang mencari ilmu. Wa ma warada, ini dicontohkan apa saja itu, wa ma warada fihi minal akhbari wal asar, itu yaitu sesuai yang telah ada itu di dalam hadis atau asar. Wa yulhika an qaulihi man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Itu. Jadi Rasulullah sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan itu, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Gitu. Orang yang tambah ilmunya gitu, tetapi tidak tambah hudan, hidayahnya, petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan gitu. Maka dia tidak akan bertambah kecuali dia jauh kepada Allah itu. Orang mempelajari, misalkan mempelajari filsafat itu cuma dibuat debat aja, apa yang terjadi? Dia akan menjauh dari Allah itu kan. Itu makanya siapa Al-Fakhrur Razi itu kan yang tahu 1000 dalil itu kan, Al-Fadalil itu, Araftu Al-Fadalil. Tetapi apa? Orang ternyata saya mengetahui 1000 dalil ini bukan menunjukkan saya yakin, malah menunjukkan saya ini orang yang meragukan adanya Allah. Orang yang yakin seharusnya tidak banyak dalil, sudah yakin. Contohnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, siapa yang mempercayai pertama kali? Sayyidina Abu Bakar. Itu. Masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar itu sudah tidak ada komen apa-apa. Masuk Islam aja, tahu bahwasanya dia ngimpi ada rembulan masuk ke rumahnya. Itu. Habis itu masuk Islam. Itu rembulan itu isyarat ke Rasulullah. Akhirnya mau diajak masuk Islam oleh Rasulullah, bersyahadat gitu. Tidak banyak dalil itu. Ketika kita sudah mengetahui siapa yang mengatakan kepada kita sudah nggak butuh dalil. Misalkan Allah ingin memperkenalkan dirinya lewat siapa? Lewat Rasulnya gitu. Rasulnya memperkenalkan Allah kepada para umatnya. Ketika kita sudah mengetahui Rasulnya sebagai utusan Allah, udah kita tidak banyak dalil, apa yang dikatakan kita terima atau tidak kita tolak. Ini derajat yang paling tinggi, Mas. Derajat yang paling tinggi, sudah tidak
tidak banyak dalil, itu sudah percaya gitu aja. Itu. Kalau orang banyak dalil berarti itu menunjukkan bahwasanya di dirinya ada sebuah keraguan. Itu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Gitu. Gitu. Jadi di hari kiamat itu siksa yang paling sangat-sangat pedih itu bagi orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Satu, karena apa? Kok sangat pedih sekali. Seharusnya orang bodoh gitu kan yang disiksa paling pedih karena dia tidak mengamalkan, tidak tahu ibadah seenaknya saja. Satu, karena dia mengetahui, ya, kedua dia tidak mengamalkan gitu. Akhirnya ketika dia perintah untuk taat, dia malah sendiri melakukannya gitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya dia tadi untuk dunia, cuma hanya berani menasihati saja atau ngomong saja atau diundang saja, tetapi kelakuannya tidak sesuai gitu. Ini azabnya lebih pedih dari yang orang-orang yang butuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua sebagai talibul ilmi, itu banyak-banyak berdoa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha gitu. Saya berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat, artinya tidak diterima, wa du'ain la yusma, dan doa-doa yang tidak didengarkan. Artinya doa-doa itu mardud, ditolak gitu. Kita berdoa seperti ini karena seorang yang alim ketika tidak bermanfaat ilmunya, untuk apa gitu kan. Gitu. Banyak kan orang-orang yang alim juga habis itu kehidupannya artinya ilmunya tidak dimanfaatkan gitu. Artinya di masyarakat tidak memakai gitu. Banyak orang yang biasa saja tetapi masyarakat artinya mempunyai daya magnet yang kuat gitu. Akhirnya ilmu yang sedikit itu dia amalkan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dengan dia mengamalkan dapat futuh oleh Allah. Nah, ini kan hidupnya akan lebih enak gitu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.